Tapi kalau untuk orang yang pertama kali pengen liburan ke luar negeri, menurut lo dari pengalaman lo ya, hal yang paling penting untuk dipersiapkan atau hal yang penting banget buat diketahui apa? Kalau menurut gue selama traveling, menurut gue ya, maksudnya ini hack yang selama ini juga gue terapkan gitu. Gue tuh selalu memprioritaskan 2-3 hal aja. Jadi misalnya gue pengen, tujuan gue adalah nonton konser, terus gue pengen beli merch K-pop gitu ya. Maksudnya kalau gue ini ngomongin Korea ya, yang udah pernah gue kesana gitu. Dan gue pengen misalnya lihat, maksudnya sightseeing gitu misalnya gitu. Berarti untuk akomodasi dan segala macam, misalnya untuk penginapan, jadi lo nggak harus spend money di situ. Lo spend money-nya berarti di 3 hal yang lo prioritize. Gitu menurut gue. Karena kalau misalnya lo prioritasin semuanya ya budgetnya akan pasti jadi jauh lebih besar kalau misalnya frekuensinya mau sering. Jadi kalau menurut gue prioritize 2-3 things itu udah cukup. Jadi lo bisa makan yang gak harus selalu di tempat yang bagus. Misalnya sekali aja, sekali 2 kali lah selama 7 hari. Jadi gak usah setiap hari makan di restoran yang fancy gitu. Jadi lo caranya menurut gue gitu. Jadi lo prioritize-nya ke hal-hal yang emang itu tujuan utama lo kesana. Dan mostly gue selalu pasti tujuan gue adalah beli merch atau shopping, nonton konser, dan pergi ke lokasi-lokasi yang emang lo pengen. Emang gue pengen. Jadi gue akan press budget di hotel, makan, dan transportasi dan lain-lain gitu. Untuk orang yang suka banget, apa bahasanya? K-culture? Ya, K-culture. K-culture. Ya. Buat orang yang suka banget K-culture, biasanya cewek-cewek gitu ya. Ya. Menurut lo minimal atau yang paling pas ke Korea itu berapa lama? Seminggu, 2 minggu? Gak akan pernah cukup, sumpah. Kalau misalnya suka banget mah, serius, karena di sana tuh ya itu maksudnya event dan pop up eventsnya tuh mereka tuh banyak selalu banget. Ada event. Wah, selalu ada event. Selalu kalau misalnya nggak ada konser pun pasti ada sesuatu di sana tuh pasti ada. Minimal Tapi untuk kayak kalau misalnya mau bisa explore. Nah, at least puas deh. Maksudnya nggak semua pasti ya. Tapi kayak yaudah puas deh gue ke Korea, nanti bakal balik lagi. Nanti bakal balik lagi ya. Berarti udah ada pikiran nanti bakal balik lagi ya. Seminggu sih. Seminggu tuh udah termasuk perjalanan ya. Untuk orang yang kelas menengah menurut lo, karena kan banyak banget orang-orang yang suka Korea tuh ya kelas menengah lah ya. Minimal budgetnya berapa? Menurut gue kalau misalnya Korea sendiri ya, maksudnya walaupun itu deket banget sama Jepang, tapi Korea tuh I don't know. Lebih mahal gak sih Korea sama Jepang? Lo justru way cheaper. Oh ya? Iya. Oke. Karena untuk dari hotel aja kalau dibandingin kayak 3 juta di Jepang tuh kamarnya gak bisa lewat gitu loh. Bisa yang emang bener-bener pack banget. Wah, pack banget gitu. Kalau 1 jutaan kalau gak salah. Itu yang pack banget yang gitu ya. Yang pack banget itu bahkan kayak ya pokoknya gak bisa jalan gitu. Di Korea masih dapat yang bagus. Terus transportasi. Oh itu. Taksi di Jepang. Itu jebakan Batman. Parah. Transportasi. Iya, taksi itu gokil. Gue nge-grab di Singapura tuh pokoknya 1 minggu hampir habis 10 juta. Itu parah. Nggak rela. 5 kali daripada tiket bro. Iya. emang harus jadi ini masalah loh, transportasi nggak bisa di planning. Kan lu nggak tahu rate-nya berapa nge-grab di sana gitu. Bener sih. Yang lain hotel lu bisa planning, MRT lu bisa tahu gitu. Nah, kecuali kayak beneran di iniin itinerary-nya kayak dari mana kemana kilometernya berapa gitu ya. Tapi tetap aja nggak akan bisa. Tapi walaupun kalau misalkan kita kesana cukup mudah sih menurut gue ya untuk kita tahu integrationnya gimana. Agak effort dikit lah buat baca gitu kan. Cuman way cheaper than you use the taxi cab gitu kan. Definitely way cheaper. Saya emang agak usaha dikit gitu. Berapa kira-kira budgetnya? Ayo. Kalau Korea nih, nonton konser apa enggak? Satu deh. Itu di luar konser lah ya. Kalau untuk penginapan dan segala macam, kalau misalnya mau naik transportasi umum kayak, maksudnya naik subway-nya gitu. Proper tapi nggak hambur deh gitu. Proper tapi nggak hambur. 15, 20? 20 juta lah. 20 cukup. Seminggu 20 juta. Bisa. Kalau lu Man? Kalau pakai transportasi, maksudnya kalau pakai metro ya. Kalau pakai. Menurut lu Man, untuk orang yang pertama kali, atau lu deh kayak lu misalkan kemarin pertama kali ke Paris gitu ya. Terus kayak, kayaknya untuk masyarakat kelas menengah segini cukup nih di Paris gitu, seminggu. Menengah ya. Walaupun nabungnya mungkin berapa bulan atau berapa tahun ya. Tergantung, soalnya jebakannya tuh biasanya kalau gue ngeliat tuh either transportasi atau ngebelanja.
Orang tuh banyak lupa planning soal belanja. Tahu-tahu window shopping, gue pengen beli ini, nanti justifikasinya tax return, justifikasinya nggak bisa dibeli di Indonesia. Soalnya yang paling bahaya. Gue kok tertampar Sorry. Emang Raymond lagi ngomongin lu sih? Iya, sebenarnya gue habis talking juga. Gue tahu spending berapa kemarin. Yang paling susah tuh emosionalnya. Soalnya gini, psikologi manusianya pas kita keluar, kita tuh FOMO-nya tuh beyond dibanding kita ngelakuin online shopping. Karena gue di sini cuma sekali loh. Kadang satu toko nih, itu tuh. Lu lewat. Aduh, gue nggak tahu nih gue bakal bisa dapat barang ini lagi atau enggak. Apalagi Labubu kemarin, aduh. Pas gue ke Paris itu kan 2 bulan lalu lah, lebih 3 bulan 4 bulan itu masih awal-awal. Tapi gue lihat teman-teman gue yang sana ya, itu habis bisa banyak banget gitu misalnya. Masuk Indonesia nggak tahu nih bisa dapat ini atau gitu. Nah itulah yang bahaya tuh biasa. Yang awalnya udah di planning, yang menurut gue ya harusnya 10-20 juta tuh masih bisa. Tapi kan gue nggak tahu, gue nggak dibayarin apa tuh tiket dan sama brand lah gitu ya. 10-20 di luar itu menurut gue bisa. Maksudnya untuk tiket, makan, jalan-jalan, melihat suasana baru gitu udah cukup menurut dan gak shopping. Dan gak shopping. Ya paling bahaya itu emang shopping sih. Sepakat. Kalau Paris shopping ya. Sama transportasi. Iya. Kalau lu Sil, gimana caranya lu tuh membagi dana lu untuk kehidupan sehari-hari sama lu liburan? Sebagai orang yang gila traveling ya. Iya. Ini kantong sehari-hari, ini kantong liburan. Iya. Nah gitu. Liburannya lebih gede harus versinya. Ya mungkin karena gak sih itu mungkin ya beberapa tahun terakhir jadi beneran kayak gitu. Karena gue memang sering lumayan, maksudnya frekuensinya lumayan sering lah liburan baik di dalam negeri walaupun di luar negeri gitu. Tapi lagi-lagi karena gue mensiasatinya adalah dengan cara kayak gue selalu mencoba untuk membawa kerjaan keluar, which jadi bisa mengurangi cost gue untuk liburannya itu sendiri. Gitu kan. Kalau misalnya percentage aja ya. Boleh. 50 nih jangan-jangan. Enggak. Oh gak nyampe, oke. Enggak lah, 60 lah. No. Ya 35 until 40 itu udah maksimal banget. Itu hitungannya dari setiap pendapatan yang lu punya 40% ke sana kalau bisa gitu. Oh menarik. Itu lumayan gede sih. Lumayan gede. Lumayan sih. Karena gue realistically speaking aja dengan frekuensi gue yang kayak gitu. Kalau misalnya gue gak budgetin segitu, gue harus ngapain ya gitu. Kayak kan kita maksudnya ya kalau dapat rezeki liburan dibayarin, maksudnya ada deal dan sama sebuah brand ya. Betul. Ya itu hitungannya bonus lah gitu. Tapi kalau misalnya untuk budgeting sendiri dengan harus beli tiket dan apa sendiri sih ya. Dan kalau mau memuja-muja Opa ini kan harus pakai duit sendiri kan. Oh jelas. Itu deh teman-teman kan? Semua pasti K-popers juga ngerti banget rasanya kayak gimana parah. gitu. Kalau lu kan gak into banget liburan, tapi lu hobi banget game. Lalu ada pemisahannya gak tuh? Dana kehidupan sehari-hari sama hobi lu yaitu game gitu. Untungnya gue tuh jadi gini, tergantung. Jadi tiap orang tuh gak bisa pakai saran yang sama. Kan bilangnya general rule of thumb-nya 20% lah dipakai buat kemauan gitu, general rule of thumb. Tapi itu cuma berlaku di income group tertentu gitu. Gue walaupun jor-joran, kayaknya setiap bulan tuh gue evaluasi, kayaknya spending gue tuh 20% lah, 20%, 25% untuk kemauan gitu. Tapi lebih sering di bawah daripada itu. Jadi kalau buat orang-orang yang teman-teman yang masih tanda kutip budak rupiah, masih berusaha gitu, jangan ngelakuin style evaluatif. Jangan kayak spending baru nanti di itu. Justru harus di pre-planning. Analoginya jangan pasca bayar nih, prabayar aja. Jadi kalau misalnya entertainment itu kan masuk kebutuhan tersier. Tersier tuh harus ngelewatin kebutuhan-kebutuhan yang lain dulu. Misalnya lu udah nabung buat dana pensiun belum? Lu udah nabung buat dana darurat belum gitu. Kalau misalnya ini belum kepenuhin, kalau bisa ini dikit aja dulu gitu. Si tersiernya itu? Tersiernya harus paling terakhir gitu. Jadi balik lagi tergantung dari income groupnya juga sih. Cuma mayoritas orang tetap ada bagusnya. Misalnya mau liburan nih. Misalnya di salary 5-20 juta. Itu biasa planningnya 6 bulan sebelumnya. Kalau gue selalu saranin. Nah kalau misalkan tadi yang lu bilang si money dial itu. Yang emang bener-bener intangible gitu ya. Itu termasuk ke si 20% tadi menurut lo? Atau enggak? 20% tadi. Kalau menurut lo gak boleh dilebihin sama sekali? Jangan sih kalau bisa sih. Untuk kan, kebaikan ya maksudnya ya? Iya, soalnya kalau gue ngomong sama mayoritas orang, pokoknya balik lagi ke prinsip piramida keuangan. Yang pertama tuh yang harus banget pakem tuh cash flow. Uang masuk, uang keluar. Yang gue paling anti adalah kebutuhan tersier dengan hutang.
Gue paling anti hutang konsumtif. Nah temen gue banyak tuh. Misalnya mau traveling, belum gajian, belum apa. Hutang dulu deh, nanti hutangnya dicicil. Nah itu gue big no. Pakai kartu kredit gitu maksudnya? Iya, in a way. Tapi misalnya hutang ke teman 10 juta, hutang kemana 20 juta, itu gue big no. Itu harus di avoid. Itu berarti beneran ada ya? Maksudnya kan banyak tuh orang-orang yang ngomel, iya dia ngutang sama gue tapi pas gue liat di sosmed dia liburan. Itu beneran ada? Nah itu, yang kayak gitu lagi teman gue gue ada loh yang kayak gitu. Temen gue ada loh kayak gitu. Alasannya itu nanti 2 bulan lagi gue dapat bonus gede dari kantor gitu misalnya. Padahal ya uangnya belum ada di tangan. Belum ada di tangan. Iya. Itu. Gue cukup percaya sama hal kayak gitu sih. Dalam artian itu ya, kalau kita belum megang duitnya, itu berarti bukan duit lo belum gitu punya kan. lu, walaupun harusnya lu udah dapet segitu. Iya, definisi biasanya paling aman kalau mau spending ke entertainment atau kebutuhan tersier. Itu harus masuk kategori uang dingin. Dingin itu kalau misalnya tiba-tiba hilang, hidup lu tuh gak berubah. Hidup lu gak ke-affect. Cicilan lu gak keganggu atau apapun gitu. Secara piramida tadi berarti kebutuhan tersier itu bukan, beda lagi deh, cash flow sama itu tersier spending. Ya. Tapi kalau misalkan secara prioritas nih menurut lo yang perlu diutamain dulu apa? Oke, tadi cash flow. Satu. Habis itu apa? Yang kedua proteksi. The first rule of making money is don't lose money. Yang sering terjadi kalau misalnya gimana, sorry. The first rule of making money is don't lose money. Don't lose money. Iya, lu gak usah mikir make lot of money deh kalau misalnya lu belum ngelindungin keuangan lu pribadi. Oke. Soalnya kan kita banyak unexpected cost living in Jakarta gitu misalnya. Ya harusnya kita transportasi umum tahu-tahu harus naik taksi karena kepepet gitu-gitu. Jadi setelah cash flow-nya aman, masuk harus selalu lebih gede daripada keluar, which ternyata banyak orang yang gitu aja belum tentu loh. Jadi kemakan tabungan terus. Ya dia harus siapin dana darurat. Dana darurat atau enggak dana apa namanya ya dana darurat apa paling basic atau enggak asuransi atau enggak asuransi gitu. Nih, proteksi itu kan agak-agak luas ya. Maksudnya kalau di kepala gua mendengar proteksi biasanya langsung ke asuransi tuh. Nah menurut lu apa? Apakah tidak hanya asuransi, bisa deposito termasuk dana darurat? Nggak boleh, deposito nggak boleh. Jadi yang cuma boleh masuk dana darurat itu harus liquid. Liquid itu kalau misalnya lu butuh kapan-kapan lu bisa tarik kapan aja. Deposito itu kan dikunci. Seandainya lu tiba-tiba butuh apa, terus lu terpaksa harus cairin aset lu dalam rugi gitu misalnya, ya itu kan udah lose money namanya. Ya generally buat mayoritas orang tuh 3 kali pengeluaran bulanan. Tapi kalau situasi lagi gak pasti itu 6 kali pengeluaran bulanan. Lalu itu buat hidup nih misalnya 10 juta. Make sure ada 60 juta tuh nganggur di rekening lu. Berarti dana darurat tuh emang beneran di tabungan gitu ya? Beneran di tabungan. Atau enggak reksadana yang gak terlalu volatil. Misalnya reksadana pasar uang. Yang bisa ditarik kapan aja. Gitu. Itu termasuk bisa jadi dana darurat? Bisa. Selama dia liquid dan selama dia tidak volatil. Harganya gak naik turun. Kalau untuk investasi yang tadi untuk dana darurat menurut lo apa? Tadi reksadana pasar uang. Apalagi? Apa itu aja? Obligasi tapi gak boleh yang dikunci. Atau enggak sesimpel taruh di bank aja. Obligasi yang gak dikunci tuh kayak gimana tau gak? Ada beberapa sih yang belakangan ini. Tapi gue lupa nama produknya apa. Pokoknya lu masukin, lu besok mau tarik lu bisa. Kan ada beberapa tuh lu dikunci ya 3 bulan, dikunci ya 6 bulan. Itu gak boleh buat dana darurat.